warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau penguburan sudah selesai, sudah berbentuk kuburan, itu rata-rata ada kita membacakan doa lagi. Betul. Kepadanya. Nah, kira-kira sesuai dengan tuntunan doa apa yang paling bagus yang dibacakan kepada si mayat ini bagi kita yang masih hidup, di kepala sama di kakinya. Yang pertama. Yang kedua, saya pernah lihat di Mekah. Itu ada, saya nggak tahu ya orang dari Turki atau dari mana, itu banyak membentangkan kain panjang itu, kain putih panjang. Itu alasannya katanya dia itu baru disiram air Zam-Zam. Nah itu katanya untuk kain kafannya nanti. Iya, jadi kain panjang itu putih dia bentangkan setelah dia siram air Zam-Zam. Nah, itu katanya untuk dia bikin kain kafannya nanti. Nah, kalau memang itu dibenarkan, mungkin juga bisa kita buat seperti itu. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali jawaban. Saya tambah satu Pak Ustaz dulu sebelum. Baik Pak. Terakhir Pak Ustaz terkait dengan menumpuk jenazah ini. Ada beberapa kita temukan di masyarakat. Dia mau sama-sama dengan orang tuanya. Jadi ditumpuk 2, bahkan ada sampai 3 satu kuburan ini. Ini saya mungkin perlu Pak penjelasan ini. Makasih Pak Ustaz. Baik. Apa yang dilakukan orang Turki yang kita lihat itu sesuatu yang dibuat-buat. Makanya Bapak bilang tadi kalau itu bisa kita buat-buat juga. Nggak bisa dibuat-buat Pak. Itu buat-buat itu. Perbuatan yang tidak benar. Kemudian setelah jenazah dikebumikan, selesai kuburnya, maka dibolehkan, bahkan disyariatkan untuk kita mendoakannya. Makanya sekarang itu bukan cuma mendoakan, tapi nanti setelah selesai dikebumikan, maka ada satu orang atau ustadz di situ yang memberikan pengarahan beberapa kalimat yang intinya nanti mengajak mendoakan si mayit. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Ketika seorang sahabat selesai dikebumikan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngambil beberapa butir kerikil, kemudian ditabur di atas kuburan. Lalu beliau mengatakan, Is'alu Allah lahu as-sabat. Mintalah kepada Allah supaya saudaramu ini diberikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Fa innahu al-ana yus'al. Sekarang dia sudah ditanya. Maka kita di situ berdiri atau duduk, dan disebutkan dalam riwayat sahabat itu duduk mendengarkan beberapa petua Nabi dan mengajak berdoa. Jadi memang berdoa Pak, setelah dikubumikan, lalu kita mendoakan lagi. Dan doanya mirip dengan yang ketika kita sholat jenazah, atau umumnya adalah doa memohonkan ampun dan diberikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir yang kita di dunia sudah tahu, tapi akan sulit menjawabnya karena yang menjawab bukan kita lagi, amalan-amalan kita. Ibnu Qayyim mengatakan, setelah orang meninggal dunia akan ada 7 pertanyaan yang pertanyaannya sudah ketahuan, jawabannya juga sudah ketahuan, tetapi kemudian dia akan sulit dijawab oleh orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7, 3 dikubur, 4 di hari kiamat. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali yus'al an arba, dia akan ditanyakan dengan 4 pertanyaan, dikubur 3 pertanyaan. Maka kembali ke inti pertanyaan, jika seseorang sudah dikubur, maka kita disyariatkan untuk mendoakannya di atas kuburannya.
Kemudian sudah Pak ya? Cukup. Menumpuk menguburkan jenazah lebih dari satu orang di satu pekuburan dibolehkan jika dia dibutuhkan. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Beliau menumpuk syuhada Uhud ya di satu kuburan. Ada yang 2, ada yang 3. Maka hubungannya dengan kita sekarang, misalnya tanah kuburan juga sudah sulit ya, maka boleh menumpuk. Yang pastinya dipastikan jenazah yang dibawa itu tidak tertimpa langsung oleh jenazah berikutnya. Jadi penggali kuburnya harus bisa memastikan sampai di mana ini jenazah yang duluan, iya, sampai dia tidak terganggu. Kalau kena nanti ini sekalipun bisa dipastikan sudah hancur, tapi pasti biasa masih ada hal-hal yang tersisa di situ. Iya, begitu Pak, boleh. Iya, wallahu a'lam. Sudah cukup ya. Kita tutup majelisnya. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan sambung beberapa bagian penting. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan kesalahan-kesalahan kita sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.